Lu main game aja udah. Ya, kalau kalau aku memang kita kan semuanya sebenarnya dari anak-anak ibaratnya di luar kota Jakarta atau Jabodetabek lah ya. Terus merantau gitu ya, anak-anak rantau lah ya. Hmm. Nah, kalau aku sih yang awalnya itu ya paling agak kesulitan itu tentang bahasa sih. Logat logat yang dari kampung ke bawah ke kota. Iya. Yang di mana yang di kota itu apalagi di Jakarta ya, lu gue itu sampai sekarang aja aku sendiri aja nggak bisa, sumpah. Malah malah jadi aneh kalau kalau aku ngomong pakai lu gua. Serius. Gue dulu pakai aku kamu sama cowok di ini anjir disangka Dikatain ya, aneh-aneh. dikatain Iya ya. kan? Kalau mau pakai aku C, kamu Disangka pakai sama aku aneh-aneh nih kamu. bocah kenapa gitu. nah, Kok aku kamu. Kalau ke cewek masih oke, kadang ya ya mungkin dia ngertinya wah ini cowok seneng nih. Gak gitu juga anjir. Kalau ke cowok lu ngomong aku kamu di Jakarta, waduh. waduh. Ya sebenarnya kalau kayak gitu dia aja yang istilahnya kurang apa ya, kurang menerima itu. Padahal sebenarnya kan aku kamu kan bukan suatu kesalahan gitu. Kan itu kan Bukan emang bukan sebenarnya bukan kurang menerima, emang aneh aja sih kalau menurut gua, Ref. Kayak anehnya kayak lu ngomong anehnya gua gimana? lu di Jawa tuh aneh juga. Jadi gimana? Enggak juga loh sebenarnya gini, kadang orang tuh mikirnya kenapa sesuatu emang yang benar gitu loh. Contohnya kan Hmm. aku kamu kan bukan sesuatu yang salah gitu loh. Ya, Kan emang bahasa gitu, emang bahasa Indonesia kan. iya benar. Hmm. Kenapa sesuatu yang benar itu dijadikan sesuatu yang tidak normal gitu loh. Iya. Nah, Iya sih. itu Ya tadi. udah kebiasaan gimana emang Iya. udah Jadi kebiasaan. membenarkan sesuatu kok benar, menyalahkan sesuatu yang benar gitu. Iya. Jadi gimana tuh? Berarti harus di Aku kamu gitu loh. Padahal juga nggak itu. Ya aku sih nggak, aku sih terserah ya mau dipanggil lo ya mau ya monggo, terus mau dipanggil kamu ya monggo gitu nggak ada. Cuma ya jangan kok misalkan ada orang yang manggil eh cie cie pakai aku kamu gitu ya jangan digituin gitu loh. Maksudnya kan itu kan bukan sesuatu yang normal. emang bukan sesuatu yang salah gitu loh. Iya Itu kan kalau di yang Jawa normal. normal, di Jawa normal. Aku kamu normal. Ya, memang sempat kadang tuh jadi bingung sendiri kalau ada yang ibaratnya ngomong aku kamu apa sih? Terus kita harus ngomong apa gitu kalau yang udah kebiasaan itu apalagi kalau aku ngomong kau lebih kasar dong. Iya dong. Kau, Iya. Atau kok lebih kasar kau, dong. Nah, ya jalan terbaik mungkin kamu ya, walaupun agak kau. ya kadang pakai gue kadang tuh aku tuh kadang gara-gara masih terlalu kaku ngomong itu jadi campur-campur gitu. Kadang Hmm, lo, kadang kau, kadang gue. Ya, campur aja dah. lebih enak jadi gado-gado. Iya. Oke. Kita langsung masuk ke topik berikutnya ya. Kita Apa nih? mau mungkin tentang nilai dan susahnya jurusan di IT, di jurusan masing-masing lah. Ya kebetulan kita IT semua ya. Iya. Jadi untuk nilai sendiri gimana nih dari lu, Fresh? Kalau kalau aku nih karena anaknya baik-baik ya, Iya. rajin, suka Ah, menabung, ah, dan tidak boros. ah. Ya, kalau Sehat, kuat dan bersahaja ya guys. ya jangan lupa 4 sehat 5 sempurna. Ya kalau kalau aku sih eh, di awal-awal tuh normal ya. Terus di pertengahan itu mungkin karena udah masuk ke ranahnya programming itu agak terkejut sedikit sih. Agak terkejut. Nah, di situ ada kayak agak ada beberapa yang nilainya kurang. Cuman di pertengahan sampai akhir itu baratnya udah mulai terbiasa sih kalau
dan itu pun dapat ya bagus lah bisa dibilang gitu. Kalau aku, kalau Revka gimana nih? Kalau nanya gua tadi udah di awal kan udah gue bilang ya. Iya. Kalau ditanya soal nilai, gue jawabnya gimana ya? Kalau ditanya soal nilai, gue yang penting lulus gitu. Yang penting lulus, dapat ijazah gitu ya. Iya, kalau YPL gue YPL yang penting karena lulus. jujur aja ya, gua gua masuk kuliah itu eh, jujur aja kayak nggak sesuai ekspektasi itu. Heeh. Atau ini dibilang tuh ibaratnya salah masuk jurusan gitu atau gimana? Kalau dibilang salah masuk jurusan, nggak juga gitu. Heeh. Karena apa ya namanya? Ada suatu waktu yang yang pelajaran yang dianggap itu susah gitu, yang Hmm? orang IT susah bilang itu kan programming ya. Iya. Yang dibilang susah itu programming itu ya, aku itu pernah pernah aku ulang itu dan nggak masalah gitu loh. Iya. Eh, Bukan masalah salah jurusan atau enggaknya, mungkin gua yang ibaratnya itu anak yang nerimanya kayaknya perlu perlu waktu yang lebih ya Oh. dari yang lain gitu. Nggak bisa cepet lah ya gitu menyerap sesuatu gitu. Heeh. Kan kalau misal di UNIF kan ya nggak di UNIF juga sih, maksudnya di dunia kita belajar itu eh, semuanya kan udah dipatok gitu. Misalkan kamu ya belajar ini berapa SKS atau berapa semester itu kan udah dipatok ya, nggak bisa kamu tergantung kemampuanmu gitu loh. Mm-mm. Kadang kan ada orang yang misalkan oh mungkin belajarnya agak agak lebih lama dulu baru dia paham gitu kan. Nah Iya. gue model yang kayak gitu gitu, Berarti yang nggak bisa. ibaratnya kalau kalau dari lu sendiri nih cara mengatasi yang kayak gitu. Misalnya nih di kelas kan pasti ada tuh yang misalnya dosen atau anaknya yang eh, cepat alur belajarnya tuh. Nah, Tuh banyak sih mas. ya Bocah-bocah harusnya OP kayak gitu tuh banyak tuh. gimana sih cara si Revka ini ngesiasatinnya supaya ya setidaknya nggak ketinggalan gitu loh. Setidaknya nggak ketinggalan jauh gitu dari mereka. Kalau dari Revka sendiri gimana? Kalau gue sendiri, eh gue pasti belajarnya ya se sekemampuan gue ya. Kalau kalau Mm-mm. misalkan gue nggak ngerti gitu, karena gue nggak mau modelnya yang terlalu memaksakan diri, karena kan eh gue kuliah ada yang sambil gue kerjain juga gitu. Oh, Terus ya pasti kalau nggak bisa suatu suatu masalah ya atau pelajaran gitu ya pasti tanya tanya yang bisa gitu, tanya teman yang bisa gitu, kayak gitu sih, mau nggak mau kan. oh, Kan lo berarti dibatasi dengan ya. kemampuanmu gitu ya, bukannya bukannya nggak berusaha atau gimana, karena eh, emang ya setiap orang kan kemampuannya beda-beda gitu, Iya. tapi kan kita dituntut untuk menjalani di suatu kondisi yang sama gitu, di kuliah yang emang ya udah kamu dipatok SKS-nya tuh segini, lama belajarmu segini gitu. Padahal setiap orang itu eh, beda-beda gitu loh. Iya. Berarti kalau dari Revka sendiri siasatinya ya ibaratnya udah belajar di kelas, berarti eh, harus ada gitu ya kayak bertanya lagi di luar kelas. Entah Mm-mm, dengan teman-teman yang lebih lebih paham lah ya. mm-mm. Nah, itu buat Pasti teman-teman itu nih. mesti harus dipaksain itu, nggak, jangan Benar. jangan kayak gitu. Nah, Jangan diem doang nolep nolep. Ya walaupun walaupun ujung-ujungnya nggak dapat bagus, cuma seenggaknya lo berusaha dulu gitu ya. benar.
Tuh buat teman-teman tuh yang misalnya memang yang tipe-tipenya ya seperti kita lah nih yang maksudnya nggak langsung semua yang apa yang di kelas itu nggak semuanya pasti langsung masuk ke otak ya. Kita harus 2 kali belajar gitu. Di luar kelas pun kita harus ngulangin belajar ataupun kita nanya yang lebih paham seperti itu ya. Hmm. Oke. Kalau dari Eklip nih, Eklip Kalau sendiri dari gimana? gue ya, Hmm, kalau sebelum gue bilang yang tentang pendapat gue, paling gue mau ini dulu sih kayak cross check oke. yang dari kalian nih. Kayak Sip. Freshly kayaknya tadi dari neranginya tuh kelihatan dia tuh enjoy banget nikmatin kuliahnya untuk nilainya gitu. Terkhusus ya nilainya, terus kayaknya enteng, Kayaknya gampang. ya, kayaknya enteng Kayaknya ya. kayaknya ya ini Kayaknya. cuman prediksi cuman apa ya pendapat gua. Ya Kalau si miskin-miskinnya gimana? Refka kok kelihatannya kayak ini banget, susah banget. Padahal kalau yang kita lihat nih di sini jurusan kita sama semua loh. Sama Cuman kok semua. Ya bisa bener beda sih. gitu. Iya, kok bisa beda kayak gitu gitu. Ya. Kalau dari gua, jujur sih gua setengah-setengah. Susah kagak, gampang kagak. Oh, Terus kayak lu pada pernah denger yang kayak gini gak sih ucapan ini cuman kayak ucapan pembelaan doang sih. Sebenarnya menurut gua ini tuh nggak 100% benar. ya. Jadi banyak anak ini anak teknik itu yang bilang kalau di teknik tuh lebih susah daripada di jurusan lain. Banyak Ya. kan yang bilang kayak gitu. Lu pada mengiyakan ini nggak setuju nggak kayak gitu? Kayak gitu. Ada lagi yang selain itu dibilang teknik itu keras, gitu, ibarat gitu ya. Iya, iya, iya. Ya. Ya, kayak gitu-gitu tuh. Kalau dari gua apa ya sebenarnya? Kalau menurut gue ya belum belum tentu gitu kita bisa bilang di jurusan lain itu gampang, terus di teknik itu susah banget itu belum tentu benar. Kayak misal ada nih anak teknik yang jago, terus misal disuruh masuk lah tuh ke jurusan manajemen atau marketing atau apa yang jago, yang mengharuskan dia tuh harus ngomong gitu. Ya. Sementara dianya nggak terlalu jago untuk skill communication, kan susah juga mau gimana di ituinnya diajarinnya. Terus kayak untuk di jurusan lain tuh kalau di kampus gue kan kampus gue juga karena di kampus swasta gue tuh nggak semuanya nggak cuman IT doang jurusannya, banyak banyak juga jurusan lain. Dan gue lihat ya kalau di jurusan lain belajar mereka tuh ya lumayan juga. Iya. Cuman memang kalau di teknik itu lebih banyak permainan angka terus kayak ngitung-ngitung itu bisa kayak lembaran lah kertas tuh, Laporan apalagi tuh. laporan gitu-gitu. Kalau sebenarnya kalau laporan general sih kayaknya di mainnya akun juga pada ngerjain. Oh, Nah sama ya. kalau di jurusan lain tuh lebih banyak kok kayak nulis gitu-gitu, terus ya tentang bisnis-bisnis gitulah, nulis-nulis. Yang kalau di jurusan bisnis gitu ya, lebih banyak tentang nulis, ngapal. Kalau kayak kita kan ya lu nggak bisa ngitung ya udah. Lu salah misal 1+1 sama dengan 8 ya gimana bre? Wassalam ya. Salam iya. Mungkin kalau di jurusan lain lu ada pertanyaan yang misal kalau gimana sih cara entrepreneur yang baik, kan lu bisa sambil dinalar Hmm. mungkin kayak begini untuk pengeluaran tuh jangan terlalu banyak gitu, cara ngambil untung tuh gimana bla 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 gitu. Walaupun tetap aja harus pakai teori dasar gitu, sama kayak di IT teori dasar. Iya. Itu sih, jadi kalau menurut gue ya setengah-setengah, tergantung kalian ngejalaninya tuh kayak gimana ya. Kalau kaliannya Benar banget. diem-diem doang, kagak bisa terus diem-diem doang ya mau gimana, menyelam aja gitu udah tenggelam. Terus sama satu lagi sih, ini kebetulan kita dari swasta semua, kita jadi ini ya, omongannya jadi pembelaan ya kalau kita ngomong kayak gini. Ada yang bilang swasta tuh lebih gampang daripada Lebih gampang. negeri. Iya, benar. Nah, gue mau ngomong juga nih.
di sini kita udah ada bukti nih, kayak si Refka tuh udah bilang susah gitu, padahal dia binus swasta kan, Ref? Iya. Di swasta. Swasta tuh. Tapi lu kerasa gimana? Gampang. Nilai dapat IP 3,6, 3,7 tuh gampang. Iya, susah banget. Maksudnya kan sebenarnya gini loh kan, kalau setiap universitas kan punya standar penilaian mereka masing-masing itu. Nggak bisa kita samain kok. Oh ini gampang, oh ini susah gitu. Kan mereka juga punya standarisasinya sendiri itu untuk mencapai suatu nilai itu tuh. Jadi kalau lo mau sama ratain nggak bisa gitu. Iya. Belum tentu juga, misalkan kalau yang swasta lebih mudah atau yang negeri lebih mudah, ya belum tentu gitu. Kamu harus tahu dulu, maksudnya kamu harus jalanin dulu di situ gitu, nggak bisa ngomong sebelah pihak. Iya benar. Ibaratnya harus jalani dua-duanya lah ya. Kalau memang mau coba ya tes ya, lu harus ya jalani di swasta satu, jalani di negeri satu, baru bikin perbandingan gimana. Iya. Itu pun Kita harusnya ada satu nih, ngundang satu dari negeri biar bisa ngomong ya. Di Iya. negeri kayak gimana? itu pun nanti ada faktor lain mungkin. Faktor lainnya contohnya oh gue swasta tapi di jurusan ini, atau gue di negeri tapi jurusan ini. Itu bisa juga faktor itu, karena apa ya, banyak faktor gitu. Lu nggak bisa langsung ngejudge kok, oh swasta lebih mudah, oh negeri lebih susah, nggak bisa. Benar. Kalau dari lu gimana, Pres, pendapat lu tentang perkataan kayak gitu? Gue sih setuju sih sama kalian, karena ya ibaratnya nggak ngejamin sih, ibarat mau negeri mau swasta itu mudah atau susah. Ya kembali lagi ke diri kita sih, susahnya itu di kita atau di mana gitu loh. Kalau kita ibaratnya bisa, misalnya di negeri bisa, berarti bukan di negerinya, berarti di kitanya gitu loh. Kalau aku sih dari kitanya sih, bukan dari ibaratnya bukan dari kampus yang mau itu negeri atau swasta. Susah atau enggak itu dari kitanya yang ngejalanin. Itu sih kalau dari aku. Nah, gue mau nanya juga nih. Oh, dari yang tadi dibilangin si Refka kan, mungkin si Refka kayak kelihatannya susah di jurusannya, terus di univnya juga lumayan bergengsi terlebih. Itu menurut lu ya, kalau misal untuk pindah jurusan gitu worth it nggak sih? Kayak lu, wah kayaknya kan tadi lu bilang nih di IT tuh kayak gini. Misal nih ya, ada bisikan setan ya, hasutan setan kayak lu pindah aja ke Mene, siapa tahu nanti IP lu bagus, terus nanti ya karir lu bisa ini. Nah, kenapa lu tetap milih kayak bertahan, terus kayak dapat nilai jelek ya udah gitu, tapi lu tetap di IT? Ya kalau gue kenapa milih bertahan, karena ya gue punya prinsip gitu. Misalnya kamu yang milih, ya kamu ya harus jalanin gitu. Karena menurut gue kita nggak ada yang tahu apakah nanti kita pindah jurusan itu akan lebih baik atau enggak, kan kita belum tahu gitu loh. Itu kan mesti dijalanin juga. Iya benar. Gue lebih ya lo nggak boleh kalau gue ya itu tadi prinsipnya, ya lo yang milih lo harus jalanin, lo hadepin masalahnya gitu loh. Itu kan pilihan lo gitu. Apalagi ya itu pilihan gue dari awal, itu bukan atas rekomendasi orang tua atau yang gimana, karena emang dari awal emang gue mau di IT gitu loh. Ya gue harus tanggung jawab dengan pilihan gue gitu loh. Ya dari situ ya, walaupun gue ngejalaninnya terseok-seok ya, tapi gue bisa membuktikan kalau ya gue bisa gitu loh, gue bisa selesaiin masalah ini, gue kayak gitu sih. Ya, ada kepuasan sendiri sih di balik dari Kalau kita penyelesaian meskipun masalah. kita
enggak sesuai ekspektasi. Misal kita pengennya IP segini nih gitu ya, nilai segini gitu, terus nanti kerja di sini gitu. Tapi kalau misalkan ternyata pas masuk jurusan ini, jurusan misal kayak kita jurusan IT, wah susah, IP-nya nggak nyampe segini, ya tetap jalanin aja gitu ya, Res. Iya, bener tuh, bener banget. Ibaratnya yang jangan cuma ngejalanin aja ya, tapi kita ibaratnya ada action-action perubahan gitu loh, dan ada ibaratnya eh, semangat untuk inilah merubah dan memecahkan masalah itu sih. Kalau cuma ngejalanin aja ya, ya orang pun semua bisa sih gitu loh. Tapi kalau nggak ada perubahan ngapain gitu ya? Hmm, Bener nggak? benar banget sih. Perubahan tuh penting banget. Iya, Gue mau nanya juga nih, kayak tadi kan kalau itu kan di RFK tuh, kalau misalkan lu nih ya, ini gue jujur aja, kalau gue tuh susahnya tuh merasa di semester 1-2, sumpah itu susah banget, hmm, susah BGT ya guys ya, iya, terlebih kayak gue belum pernah ngoding, di kampus gue tuh udah langsung ngoding dari semester 1-2, iya udah benar. langsung, mungkin bagi kalian yang udah pengen persiapan pengen masuk IT, mungkin udah pada belajar tentang C. Nah, di semester 1-2 tuh kita belajar itu, bahasa C. C, C++. Sementara gue dulu gue kan SMA, bukan SMK gitu. Mungkin kalau di SMK kita bisa tuh ada SMK ini kan ya, penjaring apa? Ada jurusan ini kan lebih ke ada tuh. Kalau SMK ada sih jurusan Ya ada komputer. RPL, pelangkat lunak gitulah yang pokoknya rekayasa yang pelangkat lunak. ya yang IT-nya gitu di SMK ada. Tapi gue kan dari SMA. Dan gue juga dulu daftarnya tuh ke kesehatan di negeri. Bukan nggak ada pikiran IT gitu. Jadi gue nggak belajar gitu kan. Nah, Oh, maksud gue bisa di umur gue yang sekarang bisa dapat kerjaan yang kayak gini udah enak lah. Coba kalau dulu gue gap year mungkin belum tentu gue, kan itu gambling banget ya, belum tentu keterima gitu. Sekalipun misal case terburuknya tuh gue nggak keterima ya, gue masa iya mau gap year lagi gitu, mau sampai kapan. Cuman ini terserah ya, anggapan kalian tentang gap year tuh bagus atau enggaknya serah iya. kalian. Ini kalau dari gue aja pribadi, gue bersyukur gue nggak gap year. Terus untuk kenapa gue bisa semester 1 sama 2-nya itu bisa ngikutin ya, belajar sih, memang harus belajarnya lebih lebih keras lah, karena gue ngerasa di univ gue tuh kayaknya bocahnya udah pada belajar dari SMA, udah pada niat. Iya, jadi kayaknya gue doang nih yang berusuk nih dari kesehatan tiba-tiba ke IT gitu sih. Ya, gitu sih. Bener sih. Kalau dari aku sendiri tuh dulu aku SMA itu malah IPS. Nah, Nah tuh, dari nyeleneh lagi IPS masuk ke dari IT, biasa anak IPA yang masuk ke hukum gitu ya. Oh, boleh ya kalau dari IPS masuk IT itu boleh ya? boleh sih, mungkin dulu itu mungkin ini ya ada kurikulum kayak K13 gitu ya. Terus kita masih boleh nih karena kan dulu kan di K13 kan ada satu, kita boleh ngambil satu eh Mapel IPA. iya mapel IPA atau gimana untuk jurusan. Banyak kok dulu malah yang IPA ya, dari IPA ke akuntansi dan lain-lain banyak kok. Kalau 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 saya tahu aku yang di SMA ya dari istilahnya lintas jurusan itu yang boleh dari IPA gitu. Tapi kalau IPS kok boleh ya? Baru Boleh, tahu. boleh sih. Masa IPA doang yang boleh? Ya soalnya Iya, kasihan banget. di SMA Heeh. aku kayak gitu. Oh, Tapi memang ada beberapa univ yang ya, kayak ya, benar. untuk IT bolehnya cuma dari IPA gitu, atau Iya. dari RPL yang tadi SMK SMA, Iya. SMK komputer gitu. Tapi nggak semua ya, kadang ada beberapa univ juga yang bolehin bebas, lu mau dari jurusan bahasa selama lu lolos tesnya ya masuk Iya, aja. benar sih, benar. Selama lolos. Tapi nggak tahu ya sekarang ya di kampusku itu masih nerima yang IPS atau enggak.
Tapi di tahunku itu masih masih. Dan selagi lu bisa lolos tahap prosesnya, ya silakan gitu loh. Nah itu sama juga tuh, banyak juga tuh gejolaknya tuh. Berat dari IPS, kita biasa lebih banyak menghafal, ibarat sejarah, geografi, dan lain-lain, lintang timur, utara, dan selatan sana. Kita banyak ngehafal. Hmm. Nah, Lu dibanding ngerasa temen lu udah pada OP belum? Udah, maksudnya kayak untuk yang untuk di semester awal itu ya belum tahu untuk di codingannya ya, atau di eh, algoritma cara berpikirnya belum tahu, karena kan satu dua itu ya paling eh, kita tetap belajar materi-materi dasar lah ibaratnya. Nah, di situ sih sudah semester 3 atau 4. Nah, di situ mulai kelihatan kok agak nggak seimbang anjir, gue bilang. Kok ini lebih OP gitu. Nah, mulailah di situ, di awal-awal tuh yang seperti aku bilang tadi tuh agak down di situ sih. Karena kayak, wah ini apa nih? Terus kayak mana nih mau ininya? Nah, semester yang berikutnya lagi udah mulai ya cari pertemanan yang misalnya berteman sama yang ibaratnya yang udah mantap lah di bidangnya gitu. Nah, di situ baru mulai bisa mengikutin sih. Kalau dari aku sih kayak gitu. iya bener banget. Pertemanan ngebantu banget ya. Ya, bener. Gue ngerasa sih itu sumpah. Temenan sama bocah yang OP terus mau ngajarin tuh ngebantu banget. Iya. Dan untungnya juga teman-teman mau ngajarin gitu ya. Mau belajar bareng juga kayak gitu sih. Ya. Rafka mungkin. Gue tadi kayaknya udah deh. Gue malah pengen nanya Oh yang iya, mau nanya apa? nanya ya pas kalau di kuliah pasti kan ada pernah ngalamin suatu hal ya, kayak contoh ya entah itu dosen, entah itu suasana, atau mungkin suatu hal yang kalian nggak bisa lupa gitu. Kalian ada nggak itu yang bisa di-share? Atau mungkin masalah masalah perpacaran. Wadah, hubungan ya. Heeh. Ya. Kalau aku sih dulu kan karena ya di kampus kan aku juga ikut organisasi ya. Hmm. It- itu sih eh, dibilang konyol sih, termasuk konyol. Nah, dulu itu aku ngikut kampus, organisasi di kampus untuk lomba kan. Nah, kita di dalam lomba itu kan pasti butuh dana ya. Kita cari dana ya. Nah, cari dana tuh dengan ibaratnya jual risol dan lain-lain. Nah, kita jual risolnya itu ke kelas-kelas gitu loh. Kelas-kelas yang sudah habis mata kuliahnya. Hmm. Nah, waktu itu naiklah ke lantai 5 atau 9 itu jual. Oke, setiap kelas tuh ada yang ini, yang tinggal duduk-duduk gitu ya, duduk-duduk yang sudah selesai. Ya udah, kadang gue tawarin Hmm. risol, ya risol gue bilang gitu kan. Hmm. Ya, oke, ada yang beli. Tiba-tiba masuk ke kelas berikutnya itu, yang mereka tuh memang lagi duduk gitu aja. Terus aku langsung masuk aja gitu loh, tanpa ngetak-ngetok, karena ya ini kelas pasti udah selesai nih. Risol guys, gue bilang risol. Tiba-tiba lihat semua. Anjir, ternyata yang depan itu dosennya dong. Pas Serius. lagi belum kelar ya mata Iya, pas kuliahnya. belum kelar itu langsung aku langsung diketawain satu kelas, terus langsung keluar aku, maaf ya pak, maaf. Serius, itu nggak lupain sih. Jual-jualan risol tuh kalau kesannya tuh dapat banget sih di pencarian dana. Kalau aku sih itu sih sebenarnya banyak, cuman ya mungkin yang paling teringat ya itu sih, salah masuk kelas yang masih ada dosennya, anjir. Itu kacau sih. gue tuh sampai di ini ya, di kampus itu sampai dijulukin penjual risol. Ibaratnya kita tuh ada ini loh, ada grup lain gitu ya.
Dia tinggal Tinggal Rizal. semakin hype-nya aku sebagai penjual risol itu di line tuh tinggal Fresh, risol dong 3 antar ke lantai 5 ya, anjir. Itu saking hype-nya loh. Saking terkenalnya gue jual risol. Itu sih kalau aku sih. Itu lu jadi bisnisin gak tuh Rizal? Sebenarnya sih ya gimana ya? Ya bisnis ya untuk inilah, untuk organisasi. Gitu sih. Tapi seru sih, seru. Kalau yang kalian gimana sih? Lu Ref, lu dulu dah. Gue sih apa ya, kalau pengalaman yang kayak gitu kayaknya gue no lab sih ya kalau tentang kayak gitu. Paling ya paling suasana di kampus aja sih. Kalau kalau di gua kayak misalkan perpusnya ya Mm-mm. paling enak lah. Kalau gua buat tidur paling enak deh di Ada. menurut gue tempat paling yang nyaman di perpus karena gue di situ eh, bisa tidur gitu. Padahal sebenarnya gue nggak boleh gitu. Tapi ya tau lah bocah-bocah bangor. Terus cara Daripada siasatin supaya berisik tidur ya, gimana? kan dilarang berisik, ya udah kita tidur. Iya, giliran tidur Giliran beneran tidur tidur. diomelin. Iya sama petugas perpusnya, mas nggak boleh tidur ya itu. Ya udah langsung lah bangun. Pasti ada tuh yang apa namanya di apa namanya di perpus binus kan ada yang jaga gitu ya. Mereka ya sweeping gitu. Kalau ada yang tidur ya disamperin. Nah, sering banget ya mereka gitu mah. Mm-mm. Dan kebanyakan di perpus-perpus gitu ruangannya ber-AC. Tempat lu ber-AC nggak, Ref? Ya berhasil lah. Berhasil lah. Emang Nah, iya, masa iya baca buku keringatan anjir?